ومحمدا رسول الله. Hari itu, orang-orang berkumpul di rumah Abu Thalib. Lelaki berusia 83 tahun itu tengah terbujur lemah tak berdaya. Ujung usianya telah nampak di hadapan. Pelindung Muhammad akan pergi. Orang yang dihormati di tengah Mekah akan berangkat menuju Tuhannya. Di ujung hayat Abu Thalib itulah dua kutub saling berebut pengaruh. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah ibnul Mughirah sudah lebih dulu berdiri di sisi ranjang Abu Thalib. Keadaan saat ini, seperti yang kau tahu sendiri, sudah amat mencemaskan, kata mereka. Kau juga tahu kondisi hubungan kami dengan keponakanmu itu. Panggillah dia ke sini. Mereka mengambil ancang-ancang untuk memanfaatkan peluang terakhir yang ada di wajah Abu Thalib sebelum wafat. Bargaining apapun akan dijalankan asalkan Muhammad SAW tidak mengganggu stabilitas keyakinan orang-orang Mekah dan mengusik mereka dengan ajaran tauhidnya. Muhammad SAW yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya datang ke tengah kerumunan. Dilihatnya Abu Jahal yang sedang merayu Abu Thalib. Sepatah kata saja ku minta, agar mereka semua merajai semua orang Arab dan bukan orang Arab. Asalkan mereka, Muhammad SAW dan pengikutnya, berhenti menyebarkan tauhid. Namun Muhammad SAW datang dengan rayuan yang sama sekali berbeda dengan mereka. Kasih sayangnya makin memuncak. Dia tidak meminta kekuasaan, tidak minta tahta. Yang dikatakannya justru, wahai paman, ucapkanlah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat yang dengannya kelak aku akan membelamu di hadapan Allah. Bagi Muhammad SAW, paman sekaligus pelindung utama gerakan dakwahnya itu, tengah menjadi objek utama, mad'u super prioritas ketika menjelang ajalnya. Mendengar Muhammad SAW merayu Abu Thalib, Abu Jahal maju dan berkata, "Hai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muthalib?" Tarik-menarik pengaruh dua kubu itu kian ketat. Argumen berlepasan seperti anak panah. Namun, Abu Thalib telah memutuskan untuk memilih jalannya sendiri. Ia bersetia kepada agamanya dan agama nenek moyangnya. Tauhid tertolak di batinnya. Siapa yang kesedihannya lebih dalam daripada Muhammad SAW? Orang yang mengasihinya, yang merawatnya hingga dewasa, dan yang membelanya mati-matian dari kezaliman, justru memilih untuk tak ikut serta dalam barisan yang dibelanya. Tak ada ucapan la ilaha illallah hingga tutup usianya. Muhammad SAW dalam rasa kasih sayangnya yang mendalam pun berdoa agar Allah tetap memasukkannya ke dalam golongan yang bersama Muhammad SAW di jalan Allah. Demi Allah, sungguh aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Allah, selama aku tidak dilarang melakukannya untukmu, bisiknya. Muhammad SAW memang telah menjadi pembawa pelita hidayah dalam keremangan zaman. Namun, ia tak berhendaya sedikit pun untuk membuat segalanya pasti. Siapa yang terpilih dan siapa yang terpental, tidak ada kuasa sedikit pun dari setiap jalan dakwah untuk memastikan kepada siapa hidayah dan petunjuk itu masuk ke relung sanubari. Allah yang memiliki peto untuk yahdi mayyasya.
memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Bahkan juga tidak kepada yang dikehendaki Muhammad SAW, sekalipun Ia mencintai dan mengasihi sepenuh hati. Maka, di manakah hidayah itu mengular berkelindan? Kita tak pernah tahu bentuk dan rupanya, tapi kita dapat menghidu dan menerka arahnya. Kita punya kemampuan dan ruang kehendak untuk datang menghampirinya. Untuk menjadi golongan mustahik hidayah, orang-orang yang berhak menerima hidayah Allah, ada yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia merengek dirinya untuk masuk dalam mustahik hidayah dengan berlapang dada. Menuruti perkataan adiknya untuk membersihkan diri sebelum membaca ayat Quran. Ikhtiar kecil, tapi kunci. Ada yang memerlukan kesempatan besar. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika menelisik kekuatan pasukan Islam menjelang Fathu Mekah. Ada yang menunggu keterpojokan semacam Abu Sufyan saat mendapati dirinya kecil di tengah lautan pasukan Islam yang masuk Mekah. Hidayah itu tidak serta-merta datang menghampiri. Hidayah itu diupayakan dengan sekecil apapun usaha untuk menujunya. Hidayah itu diperjuangkan, bahkan ketika kita telah mendapatkannya. Perjuangan tak pernah berakhir agar ia terus lestari di dalam sanubari. Tugas kita adalah menyejajarkan diri agar kriteria eligibilitas hidayah Allah selalu terpenuhi. Siapakah kita bila merasa berhak untuk sombong dan merasa tak membutuhkan petunjuk apapun dalam hidup? Kita mungkin tak pernah sadar ketersesatan kita sendiri. Allah yang mengajari kita untuk 17 kali dalam sehari meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Saking seringnya kita tersesat, limbung di tengah jalan, hilang arah di persimpangan. Rasulullah SAW menuntun kita untuk merawat doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atika. Hati kita berbolak-balik setiap saat. Tujuan hidup kita membias setiap waktu. Tidak ada yang mampu menjamin lurus dan benarnya hidup kita, kecuali kita selalu berupaya berada dalam lingkar mustahik hidayah. Jadikan kami hamparan tanah yang Kau limpahi cahaya hidayah tanpa hijab. Namun, mengapa kita membangun hijab-hijab sendiri, merusak tatanan algoritma hidayah, dan memblokade potensi hidayah yang Allah limpahkan dengan menanamkan keburukan, mempertunjukkan kemaksiatan, menampilkan pembelotan atas perintah Allah, dan menempuh jalan yang remang dan gelap? Bukankah satu kemaksiatan akan menimbulkan noda hitam di dalam hati? Ketika ia menumpuk satu demi satu, ia menjadi tembok kokoh yang menahan laju cahaya. Berkerumunlah kita dalam gerombolan mustahik hidayah, mereka yang serius berdoa dan meminta, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Engkau sudah memberiku arah jalan mana yang harus kutempuh. Jangan biarkan hatiku bercondong kembali ke arah yang lain. Jangan biarkan ia membias ke jurusan yang bukan jurusan. Wallahu a'lam bishawab.